Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fikih Kontemporer, akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami dengan judul monogami, poligami, dan perceraian. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, ini yang pertama ada Alvin Ferdiansyah, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Ari Wulandari, kemudian yang ketiga ada Laila Karimah, kemudian yang keempat ada Salsa Ahledia, dan yang kelima ada Akmal Fahmi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang oleh saudara Alvin. Kepada saudara Alvin, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Arif. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengenai pembahasan kami. Nah, langsung saja, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia mempunyai naluriah dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Untuk memberikan jalan keluar mengenai hubungan manusia yang berbeda jenis, Islam telah menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu biasa kita sebut sebagai perkawinan. Untuk mengetahui seberapa jauh kebaikan hukum perkawinan dalam Islam, maka perlu dilihat bagaimana sikap Islam mengenai monogami dan juga poligami. Karena terdapat banyak anggapan terkait boleh atau tidak boleh seorang laki menikah dengan wanita satu atau lebih dari satu. Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia, atau bila terjadi perceraian. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya, atau bisa dinyatakan oleh seorang istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam. Nah, dari sini yang akan kami bahas itu ada 3 materi. Yang pertama ada monogami, poligami, dan juga perceraian. Di masing-masing materi ini kami membahas mengenai pengertiannya, undang-undangnya, dan kemudian hukumnya dalam Islam. Oke, mungkin untuk penjelasannya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari Saudari Karimah, dipersilakan. Ya, untuk pembahasan yang pertama mengenai monogami. Yang pertama yaitu pengertian monogami. Monogami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu terdigami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan poligami yaitu perkawinan dengan 2 orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Next. Nah, next, Phil. Nah, untuk undang-undang mengenai monogami, dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita, hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pada ayat 2, ketentuan tersebut membuka peluang bagi seseorang untuk berpoligami yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum monogami dalam Islam. Lalu, bila kalian khawatir tidak adil dan memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat An-Nisa ayat 3. Nah, ayat ini mengandung hukum tentang perintah nikah dan keadilan.
Bila khawatir tidak mampu berbuat adil, maka seorang laki-laki hendaknya menikah dengan jumlah istri yang mampu dipenuhi keadilannya. Jika tidak mampu berbuat adil dalam berpoligami, hendaknya mencukupkan diri dengan satu istri, sebab keadilan ini hukumnya adalah wajib. Al-Qurtubi Al-Jami'. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poligami. Next slide. Oke. Di sini kita belajar dulu mengenai arti poligami. Kalau menurut term etimologis atau lugawi, poligami itu dari bahasa Yunani. Gabungan dari dua kata, poli atau polus. Artinya banyak dan gamen. Dan gamas yang berarti perkawinan. Lalu secara terminologis, poligami itu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Menurut KBBI, jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu adalah suami, maka perkawinan disebut poligami. Sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri, jadi perkawinannya itu disebut poliandri. Next slide. Oke. Di dalam Islam sendiri, poligami itu didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan seorang istri lebih dari seorang. Jadi lebih dari satu, dengan batasan maksimalnya 4 dalam waktu yang bersamaan. Ini berdasarkan Quran Surat An-Nisa yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Next slide. Mengenai Undang-Undang Poligami. Pasal 3 ayat 2 itu sudah menerangkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ayat ini jelas menerangkan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan peradilan agama sebagai instansi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang. Lalu dalam ayat 1 diterangkan bahwa apabila seorang suami yang akan melakukan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Next slide. Di sini ada alasan-alasan pengadilan, mengapa pengadilan mengizinkan seorang suami berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lalu yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lalu dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa sang suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tentunya. Lalu yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka. Next slide. Hukum poligami dalam Islam. Dasarnya, asas-asas perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Ini dapat dipahami dari Surat An-Nisa ayat 3. Walau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang untuk beristri sampai 4 orang, tapi peluang itu harus dibarengi dengan syarat-syarat yang tentunya berat untuk ditunaikan kecuali orang-orang yang tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebolehan berpoligami dengan sebuah ungkapan.
Jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Next slide. Lalu di dalam ayat tersebut, untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan jika dapat berlaku adil. Dipahami secara kontradiktif mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil, cukupkanlah dengan istri satu saja. Namun apabila kamu benar-benar yakin berlaku adil, silakan menikahi perempuan 2 atau 3 atau 4 sebagai istrimu. Next slide. Lalu pertama, tentunya ada perbedaan pendapat mengenai ketemu poligami. Meskipun pada dasarnya pijakan mereka adalah sama, yaitu berdasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 3, seperti di atas. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan jumhur ulama, ayat di atas turun setelah perang Uhud selesai. Karena banyak kaum muslim yang gugur atau menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya, banyak sekali anak yatim dan juga janda yang ditinggal mati oleh ayah atau suaminya dalam berperang. Jadi ini mengakibatkan terabaikannya kehidupan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan juga masa depan tentunya. Jadi kondisi ini yang bisa melatar belakangi atau disyariatkannya poligami dalam Islam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Kemudian dari saya akan menjelaskan tentang perceraian. Yang pertama itu pengertian perceraian, dan yang kedua yaitu undang-undang perceraian dan hukum perceraian. Yang pertama pengertian perceraian. Perceraian dalam kamus umum bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan per dan akhiran an, sehingga menjadi perceraian yang artinya perpisahan. Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan undang-undang perkawinan sebagai penjelas putusnya perkawinan, yaitu berakhirnya hubungan hidup dengan suami istri. Definisi dari gugat cerai atau khuluk menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut. Khuluk secara syariah adalah kata menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan dari istri yang memenuhi syarat-syarat tertentu setiap kota yang menunjukkan pada talak baik sharih atau hinayah. Bain. Slide selanjutnya. Macam-macam perceraian. 1. Permohonan talak atau cerai talak. Berdasarkan pasal 129 dan 130, kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Yang kedua yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada tentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Perceraian untuk suami. Perceraian hanya sah jika suami itu wajar, dewasa, dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, jika perceraian itu karena paksaan pihak lain, seperti paksaan orang tua atau anggota keluarga, maka perceraian itu batal. Yang kedua yaitu rukun perceraian untuk istri. Bagi istri, talak hanya sah jika akad nikah dengan suami dianggap sah dan istri tidak diceraikan oleh suami secara talak 3. Slide selanjutnya. Kemudian yaitu undang-undang mengenai perceraian. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
Berdasarkan undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada pembeda antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini. Pasangan suami istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami maupun istri melalui pengadilan negeri. Slide selanjutnya. Hukum perceraian dalam Islam. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga. Namun tetap tidak ada perubahan sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan muzorot dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh dirujuki lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika mujarad dengan menimpa salah satu dari suami istri, tidak bisa dialahkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang istrinya, ceraikan dia. Diriwayatkan Abu Daud hadis. Ini termasuk hadis sahih. Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzorot pada salah seorang dari suami istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzorotnya, atau manfaatnya sama dengan madzorotnya. Rasulullah bersabda, istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan maka aroma surga bukan baginya. Diriwayatkan seorang penulis Sunan hadis. Ini hadis sahih. Slide selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mempresentasikan terkait monogami, poligami, dan perceraian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.